Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat, tetap beraktivitas seperti biasa, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah di samping kiri kanan kita, COVID-19 ya. Teman-teman sekalian, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, tekan tanda lonceng, komentar, and share jika Anda menganggap bahwa video ini bermanfaat untuk seluruh orang yang menontonnya. Teman-teman sekalian, pagi ini barangkali 2 hari ini kita melihat ada satu video yang Masya Allah ya, ini berkaitan dengan pembelajaran daring. Sebelumnya kita melihat ada seorang emak-emak yang marah ya, meluapkan kekesalannya di media sosial karena anaknya mendapatkan tugas yang banyak dari guru-gurunya, semuanya menggunakan daring begitu, pembelajaran jarak jauh menggunakan video call ya, entah itu menggunakan WhatsApp call, atau mungkin pakai Zoom, atau mungkin pakai Google Meet dan seterusnya, Duo dan seterusnya. Yang jelas semuanya harus punya nyawa. Apa nyawanya? Nyawanya adalah paket data. Jadi ada 2 yang dihadapi oleh orang tua, termasuk saya sebagai orang tua. Yang pertama, kita harus menyediakan ya paket data untuk anak-anak kita, karena setiap pagi dia harus bangun, kemudian jam 7 udah siap-siap, setengah 8 sudah, jam 7.15 sudah stay di depan HP-nya ya. Kemudian siap-siap untuk menerima pembelajaran ya. Kalau nggak ada kuota, lewat pembelajaran hari itu. Nah, yang kedua, karena sekolah juga, terutama sekolah swasta, harus menggaji guru-gurunya, maka nggak mungkin melakukan efisiensi atau melakukan potongan biaya SPP dan seterusnya. Karena sekolah juga mengharapkan itu, mengharapkan bantuan atau kewajiban dari orang tua untuk menggaji guru-gurunya, menggaji seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Jadi 2 hal ini menjadi kritik dari banyak orang tua yang barangkali sudah diwakilkan oleh Ibu siapa namanya kemarin itu, Ibu Ratu Talisa ya. Ya, itulah barangkali gambaran dari perasaan orang tua, ibu-ibu terutama, yang melihat anaknya sedemikian lelah, capek ya, bahkan lebih lelah di rumah ketimbang di sekolah, teman-teman sekalian. Nah, ini ada satu kabar yang sangat bikin hati kita miris, saudara-saudara sekalian, yaitu seorang ayah yang akhirnya melakukan perbuatan tidak terpuji. Dia akhirnya apa? Dia akhirnya mencuri HP seseorang ya, karena anaknya tidak punya HP untuk belajar daring. Astagfirullahaladzim. Ini ya Allah ya Rahman, ini kepada pemerintah ya, kepada saudara Mendikbud, saudara Nadiem Makarim, tolong Anda lihat ini ya, tolong Anda lihat ini. Orang tua sampai rela melakukan hal-hal tidak terpuji, mencuri HP hanya untuk membantu anaknya yang tidak punya perangkat untuk melakukan pembelajaran daring. Pemerintah harus punya kebijaksanaan dalam hal ini. Kalau Anda menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh menggunakan daring, maka yang mau Anda juga support. Apa yang harus support? Support HP buat orang tua yang nggak punya HP. Ya.
Anda bisa cek itu datanya di RT RW. Iya kan? Anda keluarkan kebijakan tapi tidak ngasih solusi, sama dengan bunuh diri. Ini akibatnya. Akhirnya ada orang yang mencuri HP untuk belajaran anaknya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Bagaimana videonya teman-teman sekalian? Cekidot. Nah, pemirsa, berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh, ada peristiwa memprihatinkan terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tengah pandemi COVID-19, seorang ayah terpaksa mencuri ponsel untuk kebutuhan belajar daring sang anak. Pelaku mengaku terpaksa mencuri handphone karena tidak memiliki biaya untuk membeli handphone agar anaknya bisa mengikuti sekolah dari rumah. Korban yang mencari tahu pelaku melalui aplikasi pelacak ponsel akhirnya berhasil menemukan pelaku yang tengah berada di tempat tinggalnya. Namun korban akhirnya memaafkan pelaku karena saat mendatangi rumahnya, anak pelaku tengah belajar online menggunakan ponsel tersebut. Mengetahui peristiwa memprihatinkan ini, sejumlah jaksa di Garut membantu sang anak dalam proses belajar secara daring dengan memberikan 1 buah handphone serta bantuan lainnya. Untuk pembayaran per bulannya berapa setiap bulannya? Dan untuk mengetahui kisah selengkapnya dari peristiwa yang memprihatinkan ini, kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Bapak Sugeng Haryadi, Kepala Kejaksaan Negeri Garut. Selamat sore, Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Naila. Pak Sugeng, awal mulanya mengetahui peristiwa ini dari mana dan kabarnya korban sempat melapor ya, Pak? Betul, Mbak Naila. Awalnya saya mendapatkan informasi ini pada waktu itu hari Selasa. Sore saya membaca media online ya yang menceritakan adanya ayah yang mencuri HP untuk kepentingan daring anaknya. Nah, begitu jam 5 sore saya perintahkan Pak Kasibidum saya untuk menelisik keadaan rumah atau lingkungan dari ayah yang mencuri tersebut. Sekitar jam 6:30 malam, itu Kasibidum saya melaporkan bahwa keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi dia yang bersangkutan, yaitu bapak yang mencuri HP itu tinggal di sebuah gubuk atau rumah, tepatnya rumah yang kecil, sekitar 3 kali 2 meter persegi, ya nggak terlalu lebar, yang dihuni oleh 5 orang, yaitu 2 orang tua, 1 orang tua, sama 3 orang anak. Nah, pada waktu itu saya langsung perintahkan kepada Pak Kasibidum saya untuk melakukan pendekatan kepada kedua orang tua itu. Awalnya mereka ketakutan. Mereka ketakutan juga. Oke, Pak. Waktu itu ada berapa tim dari Kejaksaan Negeri Garut yang berkunjung ke sana? Pada waktu malam itu kami perintahkan 2 orang jaksa untuk meneliti keadaan rumah yang bersangkutan. Oke, pekerjaan pelaku atau sang ayah yang mencuri handphone untuk anaknya mendapatkan fasilitas belajar daring ini sebagai apa, Pak? Sebagai buruh tani, Pak. Dan memang di sekitar lingkungan tersebut banyak para pekerja buruh tani lainnya? Betul, atau seperti apa? Jadi rumahnya itu kurang lebih masuk dalam lorong kecil, gang itu kecil sekali yang cukup untuk 1 orang. Kalau kita berpapasan itu harus berhenti salah satu. Itu sekitar dari jalan raya yang besar itu sekitar hampir 500 meter dari jalan raya itu. Tadi Pak Sugeng ceritakan. Iya, tadi Pak Sugeng ceritakan awalnya sempat ketakutan karena merasa bersalah telah mencuri handphone. Betul. Namun akhirnya luapan emosi atau apa yang disampaikan oleh pelaku terhadap rekan-rekan jaksa yang membantu langsung untuk memberikan fasilitas berupa handphone dan ada juga bantuan lainnya ya Pak, bisa diceritakan? Iya, pada waktu itu tim saya yaitu para jaksa saya begitu memberikan pemahaman
yang mana didampingi oleh warga sekitar juga yang pada waktu itu dengan pakai bahasa Sunda menerangkan bahwa kedatangan kita untuk meneliti, bukan untuk menindak yang bersangkutan. Maka dengan sangat terharu pada waktu itu tim saya juga melaporkan bahwa anaknya yang perempuan yang bernama S itu lagi belajar juga, lagi belajar. Namun pada waktu itu karena HP-nya sudah dibawa sama korban ya, yang punya HP, maka hari itu saya perintahkan kepada, atau malam itu saya perintahkan Pak Kasibidum untuk menyediakan 1 buah Android. Ya. Malam itu juga. Respon keluarga seperti apa, Pak? Itu, ya sangat terharu kami melihatnya. Pada waktu itu sangat menangis ya, khususnya ibunya dan anaknya. Kalau bapaknya yang menangis karena sangat terharu juga dengan kedatangan para jaksa itu. Ya itu teman-teman sekalian, videonya ya Allah bikin kita miris ya. Saya melihat video ini ya Allah, netes air mata saya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya masih punya HP untuk pembelajaran dari anak saya. Tapi barangkali ribuan orang tua yang menangis, jiwanya merintih karena dia tidak memiliki perangkat itu untuk belajar anaknya. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mencabut virus ini dari bumi ini. Dan saya barangkali mohon maaf, saya minta kepada pemerintah ini, yang namanya sakit, mati, itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saya akan nyampaikan ke seluruh rakyat Indonesia. Ya, maaf, bukan berarti saya sombong, saya sudah berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit ini. Kena silahkan, enggak alhamdulillah. Kena alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Kenapa? Karena sakit semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Ya. Kalau saya boleh nih, saya minta kepada pemerintah, tolong buka deh sekolah. Biarkan anak-anak kita ini belajar tatap muka dengan gurunya. Yang mau kena dan yang tidak kena di muka bumi ini oleh penyakit ini, ya, oleh virus corona ini, itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Jadi sekuat apapun kita mencegah, mau pakai transisi lah namanya, mau pakai PSBB transisi, mau pakai aktualisasi kebiasaan baru dan apalah namanya, kalau memang kita kena ya kena, kalau memang enggak ya enggak. Meninggal dengan COVID ya meninggal dengan COVID. Kan memang saat ini yang meninggal dengan COVID itu memang takdirnya meninggal gara-gara COVID. Ya, Allah mencatatnya meninggal karena COVID. Ya. Kalaupun nanti anak-anak kita yang misalnya mohon maaf, ya, karena dia belajar terbuka misalnya, tapi tidak berharap itu, tidak sama sekali kita berharap itu. Anak-anak kita misalnya terkena, ya memang takdirnya kena. Kalaupun dia tidak di sekolah, dia akan kena kok. Maka ayo kita sepakat, wahai masyarakat Indonesia, siapapun Anda, LSM, apalah Anda, ingat anak-anak kita itu butuh aktualisasi di sekolah. Sudah banyak anak-anak yang sekarang ya jenuh di rumahnya, malas dia belajar, nangis dia, bahkan ada yang stres gara-gara pembelajaran daring. Justru lebih besar akibatnya belajar di rumah ini. Ayo Pak Presiden, beranilah ambil kebijakan. Pak Mendikbud, berani ambil kebijakan, buka sekolah. Mau hijau, merah, kuning, buka aja sudah. Ya. Sekali lagi, hidup mati kita, sakit dan tidak sakit, sehat dan semuanya itu Allah udah atur. Ya. Pasrah saja kita kepada Allah. Kita sudah berjuang. Yang penting, ya, protokol kesehatannya kita jaga betul, itu saja jadi parameternya. Nggak usah yang wow dan ya Allah ya Rahman, itu menyulitkan kita semua.
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.